Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya selaku Presiden Indonesia mewakili negara saya sebagai negara yang menentang kapitalisme akan menyampaikan pidato mengenai ketimpangan yang terjadi jika suatu negara menjalankan kapitalisme. Beberapa tahun terakhir, sistem kapitalisme menyebar ke seluruh dunia melalui adanya proses globalisasi. Sistem kapitalisme banyak memberikan dampak yang tidak baik. Dari sistem kapitalisme itu menimbulkan sistem ekonomi yang hanya mengedepankan hak milik pribadi dan tidak melihat dampak yang ada pada lingkungan sekitar. Kesenjangan ekonomi di dunia di antara sejumlah negara merupakan bukti kegagalan sistem kapitalisme ekonomi global. Menurut Direktur Islamic Economic Forum for Indonesia Development, sistem ekonomi yang dibangun oleh Barat saat ini telah gagal menciptakan keadilan dan pemerataan ekonomi dunia. Meski kemajuan teknologi berkembang pesat, tetapi ketimpangan semakin menjadi antara kelompok kaya dan kelompok miskin dunia merupakan bukti ketidakberhasilan sistem kapitalisme. Penyebab utama kegagalan tersebut adalah sistem ekonomi kapitalisme dibangun atas prinsip yang mengutamakan kepentingan individu melalui sistem kompetisi dan persaingan yang cenderung tidak sehat. Bahkan, saat ini, dari total kekayaan 7 orang terkaya dunia sekarang sama dengan PDB 41 negara yang termiskin dunia. Ini sangat tidak adil. Kesenjangan di dunia adalah akibat kapitalisme. Kapitalisme telah menjadikan kemiskinan kelompok-kelompok tertentu. Tetapi karena ada mereka yang menerapkan kapitalisme menjadi kaya, distribusi kekayaan yang terjadi tidak merata di dunia disebabkan oleh tidak meratanya distribusi kapitalisme. Menurut Adalman dan Morris, dalam Arsyad 2010 mengemukakan 8 faktor yang menyebabkan ketidakmerataan itu. Distribusi pendapatan di negara-negara sedang berkembang, yaitu pertambahan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita, serta inflasi di mana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara profesional dengan pertambahan produksi barang-barang. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah, investasi yang sangat banyak dalam proyek yang padat, modal sehingga persentase pendapatan modal dari tambahan harta lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah. Pelaksanaan kebijaksanaan industri distribusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha golongan kapitalis. Memburuknya nilai tukar bagi negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju sebagai akibat ketidakelastisan pemerintah negara terhadap ekspor negara sedang berkembang, serta hancurnya industri dalam kerajinan rakyat seperti pertukangan industri rumah tangga, sehingga negara berkembang akan sulit mencapai kemajuan untuk negaranya sendiri. Contoh bahwa adanya ketimpangan yang terjadi di Indonesia, dan tidak dipungkiri bahwa kesenjangan ekonomi antar wilayah di Indonesia sangat tinggi dan terus melebar, serta jauh dari harapan. Akan pencegahan ataupun pengatasinya, baikkan saja pertumbuhan ekonomi masih berpusat di Jawa yang ditandai dengan perputaran yang mencapai 57,63%. Kemudian dilanjutkan oleh Pulau Sumatera dengan 23,77%. Sisanya terjadi di wilayah Bali, Maluku, dan Papua. Dengan kesenjangan ini juga yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan pembangunan ekonomi pada daerah berkembang. Semoga pidato yang saya sampaikan dapat dipahami dan dimengerti. Terima kasih.